Selamat sore, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh hidup hingga hari ini. Semua karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Dan saya berharap kiranya Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang beribadah saat ini dalam kondisi yang sehat, diberikan kekuatan penyertaan oleh Tuhan. Mari kita akan masuk ke dalam ibadah Komisi Kaleb sore ini. Kita akan mengambil saat teduh untuk mempersiapkan hati kita. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Sangat Besar Anugerahnya. Sangat besar anugerahmu, memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. Berjanjilah Tuhan yang baik, kekalah sabdamu bagiku. Tuhanlah perisai sepanjang umurku. Intro. Kita akan nyanyikan ayat yang ketiga dan keempat. Lewat bahaya dan jerat, jiwaku telah datang. Oleh anugerahku selamat dan jiwaku senang. Ya Tuhan, bila hamba-Mu ajalnya telah dekat, anugerah-Mu itu memberi sentosa dan suka. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Engkau masih memberikan kami kehidupan sehingga hari ini. Kami bersyukur kami masih dipertemukan walaupun secara virtual, secara online di ibadah Komisi Kaleb. Tapi Tuhan menyertai dan memberkati kami. Khususnya para orang-orang tua kami yang ada di rumah. Mereka membutuhkan kekuatan, membutuhkan penyertaan Tuhan, membutuhkan penghiburan daripada Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati para orang tua kami yang tergabung dalam anggota Komisi Kaleb. Kiranya mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah kami pada sore hari ini. Layakkanlah kami, baik yang melayani Tuhan dan juga setiap kami yang ada di rumah. Biarlah pujian kami boleh menjadi penyembahan, boleh menjadi bau yang harum di hati Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita tahu di dalam hidup ini kita tidak lepas dari penderitaan. Kesusahan itu yang menyertai setiap hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan kedamaian, memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Kita nyanyikan sebuah lagu Mandarin, Yesu ke ini Ping An. 'oleh penginjil Nova pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji syukur pada Tuhan karena kita di Komisi Kaleb ini boleh kembali beribadah pada hari ini. Dan biarlah apa yang kita lakukan sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang mengizinkan kami untuk tetap beribadah kepada Engkau Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online, tetapi kami percaya Tuhan berkenan dan Tuhan hadir atasnya. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh menolong kami untuk bisa melakukan hal yang sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Dan mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu kami ini. Amin. Ya, anggota Komisi Kaleb, bersyukur ya kita boleh tetap beribadah. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca bagian daripada firman Tuhan terlebih dahulu. Mari sama-sama kita membaca di dalam 2 Tawarik 27 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. 2 Tawarik pasalnya yang ke-27
ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Judul daripada bacaan kita yaitu Raja Yotam. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca akan firman Tuhan, merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari serta melakukannya. Ya, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Nah, saudara, semasa saya kuliah atau semasa saya studi di seminari, saya memiliki teman ya. Teman ini adik tingkat saya yang bernama Paul. Beliau sangat baik, suka menolong, rajin ya. Kemudian dia itu memiliki tubuh yang sehat, saudara. Tetapi pada saat akhir-akhir perkuliahan dia, di mana dia sudah memasuki akan skripsi, saudara, ternyata dia terkena penyakit leukemia. Nah, saudara tahu leukemia itu apa? Yaitu kanker darah, saudara. Nah, kanker darah itu begitu aktif di dalam dirinya. Walaupun saudaranya dan keluarganya itu membawa dia ke luar negeri untuk berobat, tetapi toh tidak bisa menolong dia. Dan sampai akhirnya dia meninggal dunia, saudara. Saudara, kalau kita mengingat dan melihat usia Paul itu masih sangat muda. Dia sedang menjalani panggilan Tuhan dan dia sedang dibentuk di seminari dan dia siap untuk masuk ke ladang Tuhan. Tetapi sebelum dia terpanggil menjadi hamba Tuhan, saudara, untuk dibentuk di seminari, dia memang sudah aktif pelayanan. Dan memang rekan-rekannya mengatakan dia sangat baik, suka menolong dan juga rajin di dalam pelayanan. Bahkan dia juga melayani di sekolah minggu di gerejanya. Nah, saudara, kita melihat di usia muda dia sudah mempersembahkan dirinya untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Meskipun saudara, usianya masih sangat muda dan sangat singkat. Dan dia harus kembali kepada Tuhan. Saudara, di dalam bacaan kita, Yotam pun demikian, saudara. Di sini dikatakan usia 25 tahun, itu adalah usia yang masih sangat muda bagi seorang anak manusia. Saudara, dia memiliki segala sesuatunya. Karena apa? Karena dia adalah seorang pangeran, saudara. Dia dididik di dalam istana. Tentu saja dia bisa memperoleh apa yang dia mau, bukan? Dia tumbuh menjadi pangeran, saudara. Dan ketika dia usia 25 tahun, dia harus menggantikan papanya yaitu Raja Uzia. Dia menggantikan papanya, dia dijadikan raja di Israel. Saudara, bukannya luar biasa dia menjadi raja. Harusnya dia bisa menikmati hidupnya, bukan? Sama seperti anak-anak konglomerat ya. Kita melihat mereka pamerkan mobil-mobil mewah mereka di antara teman-teman mereka.
Mereka pergi hura-hura bersenang dengan teman-teman mereka, liburan ke luar negeri dan lain sebagainya, saudara. Bukankah anak-anak yang hidupnya berkecukupan, berkelimpahan, mereka mau melakukan apapun di usia muda mereka, justru mereka dapat lakukan, ya saudara. Tetapi Yotam ini di usia 25 tahun dia mulai terjun ke pemerintahan negara dia. Saudara, dia tidak berleha-leha dengan penuh dengan penari-penari, enggak. Dia enggak berleha-leha dengan menikmati akan kehidupannya sebagai seorang raja muda, enggak, saudara. Tetapi apa yang dikatakan di sini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan oleh papanya, yaitu Uzia, saudara. Saudara, dia itu membangun tembok, ya, membangun tembok di Bait Allah itu. Dia memperbaiki segala sesuatu bangunan-bangunan dan dia banyak membangun. Bahkan kota di Yehuda itu dia bangun, saudara. Menara-menara dia bangun. So di dalam usia muda, dia sudah melakukan itu. Dia giat sekali bekerja untuk mengembangkan negaranya, saudara. Kemudian hal yang kedua dia lakukan. Sebagai seorang raja muda, saudara. Dia tidak hanya untuk mengembangkan akan kotanya. Dia bukan hanya mendirikan kota-kota di pegunungan Yehuda. Dan juga benteng-benteng serta menara-menara, saudara. Tetapi ia juga maju untuk berperang melawan akan raja Bani Amon. Jadi dia sebagai raja, dia turut serta mengambil bagian dalam berperang untuk membela negaranya. Untuk bisa memenangkan peperangan itu. Bukannya seorang raja punya banyak panglima, tentara. Bukankah dia bisa utus jenderalnya saja, panglimanya saja untuk maju berperang. Dan dia tinggal menunggu kabar kemenangan itu di kerajaannya. Tetapi dia tidak, dia memacu dirinya. Dia maju berperang. Resiko berperang adalah kematian, saudara. Dan biasanya di dalam peperangan itu yang menjadi sasaran adalah raja. Ketika raja itu mati, maka semua akan kocar-kacir dan pihak lawan gampang sekali menguasai negaranya. Tetapi kita dapat melihat bahwa dia yang masih muda ini tidak merasa takut, tidak merasa gentar. Dia maju untuk membela negaranya. Dan akhirnya Tuhan menolong dia. Amon dikalahkan dan mereka harus membayar upeti kepada kerajaan yang dipimpin oleh Raja Yotam. Saudara, Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepada Raja Yotam. Saudara, dia berhasil. Kenapa dia bisa berhasil? Kunci dari keberhasilan dia, kunci yang menjadi penggerak buat dia. Karena Yotam menjadi kuat itu karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Nah, saudara, di usia muda 25 tahun dan dia cuma diberi kesempatan hidup 16 tahun lagi. Di masa 16 tahun dia memimpin kerajaannya itu banyak sekali kemajuan yang dia lakukan. Banyak sumbangsi yang dia sudah berikan buat negaranya. Dan bahkan dia membangun benteng-benteng, menara-menara di hutan-hutan, saudara. Sehingga kerajaannya boleh semakin meluas. Dan bahkan dia maju berperang bagi negaranya. Nah, saudara, luar biasa, 16 tahun kesempatan itu dia gunakan sebaik-baiknya. Dan setelah 16 tahun dia memimpin, usia 41 tahun itu, dia lalu meninggal. Saudara, usia 41 tahun
itu masih sangat muda, saudara. Boleh dikata usia 41 tahun itu di mana usia, di mana karir kita sedang menanjaknya. Ya. Pengusaha-pengusaha biasanya ya, pada saat-saat usia itu ya orang bilang dia mencapai hal-hal yang maksimal di situ. Tetapi Yotam justru dipanggil Tuhan pada usia 41 tahun. Saudara, berapakah usia kita? Tentu saudara tahu, kita mungkin masih bersyukur diberi kesempatan untuk hidup hingga saat ini. Di Komisi Kaleb ada yang sudah berusia 60 tahun, ada yang sudah berusia 70 tahun, ada yang berusia 80, bahkan ada lebih dari 90 tahun. Saudara, apa yang kita isi dalam kehidupan kita di masa hidup kita ini? Kita sudah mau mengakhiri tahun 2020 ini. Apa yang kita lakukan, saudara? Apakah kita berpikir bahwa saya sudah berumur, saya nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Saya hanya tidur, pagi bangun, nggak bisa kemana-mana. Ya di rumah aja, ya minum kopi, minum teh, setelah itu ya nonton dan lain sebagainya. Apakah hidup kita hanya diisi dengan hal-hal yang demikian, saudara? Saudara, kita punya waktu hidup itu terbatas. Tidak panjang, saudara. Bahkan yang saya ceritakan tadi, saudara teman saya, Paul itu hidupnya baru masuk 31 tahun. Dia belum lagi masuk ladang pelayanan, saudara. Tetapi dia sudah dipanggil Tuhan. Demikian pula dengan Yotam, Raja Yotam. Dia baru berusia 41 tahun. Dia baru menikmati apa yang dia upayakan, saudara. Dan dia bekerja terus untuk kemajuan negaranya. Tetapi Tuhan juga sudah memanggil dia. Saudara, di sini bukan karena usia berapa. Bukan, saudara. Bukan berarti bahwa berapa lama kita hidup. Bukan, saudara. Tetapi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin saudara bilang, apa yang bisa saya lakukan? Saudara dapat melakukan hal-hal kecil. Walaupun kita sudah berumur, saudara, mungkin kekuatan kita terbatas. Mungkin juga kesehatan kita, mata kita semuanya terbatas, saudara. Ketika kita menginjak usia yang boleh dikatakan usia yang sudah dewasa dan juga sangat matang, saudara. Tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk bisa melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Bukankah di dalam keluarga kita ada anak-anak, ada cucu kita? Bukankah kesempatan itulah kita dapat gunakan untuk bisa mengarahkan anak-anak kita atau cucu-cucu kita untuk sama-sama beribadah? Itu suatu hal yang baik di mata Tuhan. Bukankah kita boleh memperlihatkan kepada mereka dan mengajak mereka sama-sama berlutut, berdoa. Bukan hanya berdoa bagi keluarga kita, tetapi juga kita berdoa untuk pergumulan gereja kita, pergumulan negara kita. Bukankah itu hal yang baik, saudara? Atau bukankah kita juga dapat menuntun cucu-cucu atau cicit kita agar mereka boleh tetap setia beribadah, agar iman mereka boleh terus bertumbuh dan tetap berpegang teguh kepada imannya kepada Kristus. Itu semua hal-hal yang positif, bukan? Di mana kita dapat mengisi waktu hidup kita saat ini demi untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukankah kita boleh mengajak tetangga-tetangga kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu artinya kita bersaksi. Bukankah ada kesempatan ketika kita ikut persekutuan doa melalui Zoom, kita boleh bersaksi, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini. Kita bisa melakukan itu. Jadi sekali lagi, bukan berapa usia kita hidup di dunia ini, tetapi apa yang dapat kita lakukan semasa kita hidup. Saudara,
Tuhan Yesus, dia pernah hadir di dunia ini. Punya kesempatan hidup tidak panjang. Usianya hanya sampai 33 tahun. Usia yang masih sangat muda, bukan? Masih banyak hal yang dia bisa lakukan di dalam dunia ini. Tetapi dia cuma memiliki waktu 33 tahun di dunia ini. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Oh, dia selama hidup di dunia ini dia tidak ongkang-ongkang kaki atau bekerja sebagai tukang kayu. Tidak, saudara. Tetapi sungguh-sungguh dia isi hidupnya dengan memuliakan Bapanya yang di sorga. Dia melakukan dengan kasih. Dia menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dia. Bukankah berbagai macam orang yang datang kepadanya dia sembuhkan? Tetapi bukan hanya dia menyembuhkan mereka, tetapi dia juga memberitakan hal kerajaan Allah kepada mereka. Dan bukan hanya itu yang dia lakukan, bahkan dia korbankan dirinya bagi hidup setiap kita manusia. Saudara, pengorbanan itu bukan hanya mati saja, tetapi pengorbanan itu dia lakukan supaya saudara dan saya bisa memperoleh kehidupan kekal. Boleh lepas dari kungkungan dosa atau kuasa maut. Dia melakukan itu untuk saudara dan saya. Semasa hidupnya kita bisa melihat begitu banyak hal yang dia lakukan. Dan bahkan dia memberikan contoh yang baik. Dia berlutut dan berdoa kepada Bapanya. Dan yang dia doakan siapa? Dia doakan kita sebagai umat percaya. Dia doakan dunia ini. Dia doakan penginjilan. Ya, itu juga semua saudara bisa lakukan, bukan? Seharusnya lah kita melakukan itu. Mengambil akan contoh yang daripada Kristus semasa dia hidup. Itu juga yang harus kita lakukan. Semasa hidupnya dia berkeliling untuk memberitakan kabar sukacita. Seharusnya kita pun dapat menelpon saudara-saudara kita, keluarga, kerabat, teman-teman kita, menyatakan kabar sukacita itu, bukan? Isilah hidup kita dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Isilah hidup kita dengan hal-hal yang sungguh-sungguh dapat menghasilkan buah-buah pelayanan bagi Tuhan. Isilah akan masa hidup kita dengan hal-hal yang baik. Waktu kita tidak lama, tetapi waktu yang tidak lama itu mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini memotivasi kita kembali, menggerakkan hati kita kembali, dan biarlah rohnya yang kudus itu bekerja dalam diri kita untuk mulai bergerak hari ini, esok, dan bahkan selama-lamanya sepanjang kita diizinkan untuk hidup di dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkau kembali mengingatkan kami semasa kami berada di dunia ini. Biarlah kami dapat menggunakan waktu kami, tenaga kami, hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tidak menghabiskan waktu kami dengan keluhan-keluhan, dengan kemalasan, tetapi kami mau melakukan sesuatu untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Tuhan terus teguhkan hati dan komitmen kami pada hari ini. Biarlah kami juga boleh terus melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Dan contoh hidup yang dilakukan oleh Kristus dalam hidup kami, biarlah pun itu kami lakukan di dalam keseharian kami. Terima kasih buat firman-Mu, berkati akan setiap anggota komisi Kaleb, biarlah Engkau memelihara kehidupan mereka, kesehatan mereka, dan Tuhan tambahkan iman, kekuatan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan yang kami serahkan akan kehidupan kami ke depannya.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Kita ucapkan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh penginjil Nova. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dari Bapak Ibu boleh diberikan, boleh diantar ke gereja ataupun melalui pembina, Komisi Kaleb, penginjil Edi atau penginjil Nova. Bapak Ibu boleh mempersiapkannya di rumah. Kita akan menyanyikan lagu Tambahlah Kasihku Akan Tuhan. Persembahan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan, dan kami juga boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak, berkatilah persembahan ini untuk Komisi Kaleb di gereja kami ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para pengurus boleh mengelola keuangan ini dengan baik sehingga menjadi berkat bagi anggota Komisi Kaleb. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Saya akan membacakan 2 pengumuman untuk Komisi Kaleb. Yang pertama, susunan Badan Pengurus Komisi Kaleb tahun 2020 sampai 2021. Penasehat Ibu Ong Bigyo, Ketua Ibu Pangarita, Wakil Ibu Lim Gyok, Sekretaris Bapak Wilken, Bendahara 1 Bapak Alex Rosari, Bendahara 2 Bapak Rusdi, Seksi Kor Bapak Benseng, Seksi Besuk Ibu Siucu, Seksi Umum Ibu Hans, Diakonia Ibu Stin. Dan yang kedua, perayaan Natal Komisi Kaleb tanggal 27 bulan 12 secara virtual, dan pengkhotbah kita akan undang penginjil Robin Yang. Terima kasih. Demikian pengumuman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan mengakhiri ibadah Komisi Kaleb sore ini. Saya akan memimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua rangkaian ibadah sore ini. Kami boleh jalani dengan baik dan boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk beberapa pokok doa Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, yang pertama untuk jemaat Komisi Kaleb
Kau memberkati Tuhan, kiranya di usia indah mereka tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan, dan juga disertai, diberikan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Tuhan, sore ini khususnya kami menyerahkan Ibu Chin Mei ke dalam tangan Tuhan, di mana dia sudah 3 bulan tidak bisa bangun dari tempat tidur karena lemah tubuh Tuhan. Tidak ada tenaga Tuhan, kami terus berdoa, kami terus menopang dia, menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Komisi Kaleb, jemaat-jemaat yang lain, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.